Dulu Nabi Muhammad ketika mau hijrah ke kota Madinah, kan Nabi nggak lewat jalur resmi, karena dikejar sama orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu mau bunuh Nabi Muhammad, dan mereka ketika nggak dapetin Nabi Muhammad sampai bikin sayembara, yang bisa nangkep Nabi Muhammad dapat 100 ekor onta. Orang nyebar semua nyari Nabi. Nabi lewat jalur lain. Di tengah jalan Nabi Muhammad kehabisan bekal, sudah dekat dengan kota Madinah, bekalnya habis. Mampir ke rumah salah seorang wanita namanya Ummu Ma'bad. Rumahnya dari kemah di tengah padang pasir. Nabi mampir di sana mau beli makanan, kalau ada daging yang dijual atau air susu kambing yang dijual mau dibeli sama Nabi Muhammad. Sampai di rumahnya Ummu Ma'bad, Ummu Ma'bad gak kenal kalau itu Nabi Muhammad, kalau itu Rasulnya Allah. Nabi tanya, ada yang dijual bisa dibeli nggak? Kata Ummu Ma'bad, nggak ada. Kalau ada, saya punya makanan, punya minuman, Anda nggak perlu beli, saya jamu. Karena Ummu Ma'bad ini terkenal orang yang dermawan. Kalau ada yang lewat, haus kasih minum. Ada yang lewat, lapar kasih makan. Tapi hari itu nggak ada apa-apa. Hari itu rumahnya kosong. Nggak punya apa-apa. Orang Arab itu kalau pas di rumahnya, dapurnya kosong, nggak punya apa-apa, bilangnya apa? Bait mithal masjid. Rumahku kayak masjid, ono sejadah dok. Artinya apa? Sudah kotong ngopong-ngopong lah, tidak punya duit buat ngasih makan, buat jamu. Rumah saya kayak masjid, kayak musola, adanya kipas angin sama sejadah. Hari itu nggak punya apa-apa. Nabi ngelihat ada kambing di samping kemahnya. Lah itu kambingnya siapa? Kambing saya. Kata Ummu Ma'bad, kambingnya ini digembalakan saja nggak bisa, lemes, sakit, nggak ada air susunya. Dibawa gembala, digembalakan saja nggak mampu. Kata Nabi Muhammad, boleh nggak saya perah susunya? Yang punya kan tahu kalau kambing ini lemah, kurus, nggak ada air susunya. Dia bilang nggak ada. Nabi tanya lagi, boleh nggak saya perah? Maka kata Ummu Ma'bad, apa idza ra'aita biha halban fahlubha. Kalau memang panjenengan ngelihat ini kambing ada air susunya, monggo jenengan perah. Tapi yang punya kan tahu ini nggak ada. Dibawa kambingnya di hadapan Nabi Muhammad, Nabi minta bukan cangkir. Kalau kambing yang sehat, makan, diopeni, itu biasanya kalau diperah kan 1 teko air susunya. Itu kalau sehat. Nah ini kambing kurus, sakit, digembalakan nggak bisa. Kalau ada air susunya paling setetes. Atau Allah paling banyak secangkir kecil. Nabi nggak minta cangkir, Nabi mintanya bejana, ember yang besar. Yang punya rumah bingung, tapi karena wajahnya orang ini meyakinkan, jadi siapkan ember. Diusap sama Nabi. Dalam riwayat diusap punggungnya, riwayat lain menyebutkan diusap kantong susunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kantong susunya tiba-tiba penuh, terisi dengan air susu, dan diperah sama Nabi Muhammad, keluar air susu yang deras. Ini jangan-jangan praktekkan di rumah ya. Nanti pulang majelis megang kambing, bismillahirrahmanirrahim, diremes-remes malah mandul kambingnya. Ini mukjizatnya Nabi. Diperes keluar air susunya banyak, dan akhlaknya Nabi Muhammad. Yang capek Nabi, yang haus Nabi, yang lapar Nabi. Tapi ketika air susunya keluar, yang minum pertama bukan Nabi. Nabi kasihkan ke pemiliknya, Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad yang minum. Setelah Ummu Ma'bad minum, Nabi nggak langsung minum. Rombongannya Nabi dikasih minum dulu. Sayyidina Abu Bakar dikasih, Amir ibnu Fuhairah dikasih, Abdullah ibnu Uraiqat, orang musyrik yang jadi petunjuk jalannya Nabi Muhammad dikasih minum. Semua sudah minum, Nabi yang terakhir minum. Dan Nabi bilang apa? Sakil qaum akhiruhum syurban. Yang menuangkan minuman bagi sekelompok orang itu, minumnya yang paling terakhir. Dilayani dulu yang lain, yang terakhir minum. Ini pelajaran buat panitia maulid. Kalau bagiin berkat, jangan makan dulu berkatnya. Bagiin semuanya dulu, baru yang terakhir panitia. Nyontoh Nabi Muhammad tadi, jangan panitia kenyang dulu. Loh panitia kalau yang terakhir nanti nggak dapat beb, salahnya jadi panitia. Resikonya jadi panitia. Layani dulu yang lain, yang terakhir minum, baru yang terakhir minum panitianya. Nabi Muhammad baru yang terakhir minum. Setelah itu diusap lagi kembali kambingnya seperti semula. Ditinggalkan air susunya yang lebih tadi buat Abu Ma'bad. Nabi melanjutkan perjalanan. Ini wanita gak sempat kenalan sama Nabi.
Suaminya pulang masuk rumah kaget lihat ada air susu. Loh, ini kambing di rumah penyakitan, kurus, nggak ada air susunya. Tadi saya keluar dari rumah juga nggak ada air susu, kok tiba-tiba pulang ada susu kambing di rumah. Padahal sebelah nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamaret. Dari mana ini susu kambing? Bingung Abu Ma'bad. Ini dari mana air susunya? Maka Ummu Ma'bad menceritakan, marrabina rajulun mubarak. Tadi lewat singgah di tempat kami seseorang yang penuh dengan keberkahan. Suaminya penasaran, kayak apa orangnya? Diceritakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ciri-cirinya. Kata Abu Ma'bad, itu yang kau ceritakan persis sama yang dicari sama orang Mekah. Orang Mekah ini bikin sayembara mau ngasih 100 ekor unta bagi yang bisa nangkep orang ini. Itu yang kau ceritakan tadi, ciri-cirinya mirip. Pasti itu orang tersebut. Abu Ma'bad kalau mau dapat hadiah 100 ekor unta 3,6 miliar ini tadi nih gampang, karena Nabi belum jauh dari rumahnya, dikejar, tangkap, bawa ke tempatnya orang kafir Quraisy, dapat 100 ekor unta. Tapi Abu Ma'bad sudah terlanjur kenalnya dari mana? Bukan ngelihat langsung, dari istrinya. Istrinya juga kenalkannya paling cuma 5 menit. Tadi lewat di tempat kita lelaki yang penuh berkah, matanya seperti ini, kulitnya seperti ini, akhlaknya seperti ini. Yang dilihat sama Abu Ma'bad diceritakan. Apa kata Abu Ma'bad yang baru kenal dengan Nabi, nggak ngelihat langsung? Kalau saya ngelihat orang itu, niscaya saya akan mengikutinya. Langsung pengen ikut Nabi Muhammad SAW. Dan gak lama mereka akhirnya pergi ke Madinah, berjumpa dengan Nabi dan masuk Islam. Makanya kita butuh kenal dengan Nabi Muhammad biar mengidolakan beliau.